Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti bersama kita sekalian dalam ibadah online 12 September 2021. Kita akan belajar mengenai melayani dengan pengorbanan secara khusus. Mulai minggu ini kita akan melihat pada jemaat-jemaat Tuhan yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Anda ada yang baru tergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, ataupun jemaat anggota simpatisan GBI Karunia Tuhan ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan, ada pengambilan keputusan maupun keperluan pelayanan, kiranya dapat terus menghubungi Gembala Sidang sehingga kami dapat melayani Anda. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah kita pada minggu ini tanggal 12 September 2021. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaannya kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan bersaat teduh secara pribadi. Panggilan berbakti terambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepadamu. Engkau sertai kami, Engkau nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pujian pembukaan berjudul Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan
Pembacaan Alkitab terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan dinaikkan oleh hambanya Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, layalah kami memuji-Mu dan bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah adakan, Tuhan berikan, dan bahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya oleh karena kasih karunia-Mu mendatangkan kebaikan untuk jemaat Tuhan. Di tengah ibadah ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dunia. Kami mengingat untuk segala keadaan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa berkaitan dengan pandemi oleh sebab COVID-19. Tuhan, kami rindu Engkau menyembuhkan dunia ini. Kami percaya Engkau mengasihi dunia ini, dan apabila semuanya ini boleh dihadapi atau dialami oleh bangsa-bangsa, kiranya ini menjadi kesempatan yang baik untuk bangsa-bangsa mengenal cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus, mengenal keperluan mereka akan juru selamat yang sejati dalam hidup mereka, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik dan ajar kami untuk mengikuti semua kehendak-Mu dalam hidup ini. Untuk bangsa kami terus kami berdoa, kiranya Engkau berkati dengan hikmat maupun juga bijaksanaan bagi pemerintah bangsa kami. Pemerintahan pusat, daerah, maupun juga setiap orang yang Tuhan percayai untuk menolong di dalam menjabat maupun mengambil keputusan untuk kemajuan negeri maupun daerah kami di Lampung ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau berkati usaha keras maupun juga setiap pengabdian yang mulia yang Tuhan berikan atau berikan kesempatan untuk para nakes, tenaga medis maupun juga orang-orang yang terlibat di dalam penanggulangan
penanggulangan pandemi COVID-19 ini, sehingga kekuatan kesehatan ekstra Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka. Kami berdoa kiranya Engkau terus menolong masyarakat, kami sekalian di dalam bersinergi dengan pemerintah maupun juga satu dengan yang lain di dalam kami, melaksanakan suatu protokol kesehatan, hal-hal yang diperlukan untuk kami dapat melaksanakan kegiatan maupun juga demi kemajuan bersama dalam hal kesehatan ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan doa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kami mendoakan kiranya Kau berkati baik jemaat Tuhan yang di induk maupun di cabang-cabang. Setiap hamba Tuhan yang melayani, diakon, panitia perancang maupun setiap anggota jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih-Mu. Kami terus diarahkan kepada visi untuk menjadi murid yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Kami rindu Tuhan, terus kami merasakan pemeliharaan Tuhan dalam karya, usaha maupun studi. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang senior, kami pun mengingat kebutuhan mereka, yaitu semangat maupun juga kekuatan ekstra di dalam menjalani masa lanjut usia. Sebagiannya Tuhan kami mengingat untuk kelemahan fisik mereka, pergumulan-pergumulan mereka, kiranya tangan kasih Tuhan menyertai anak-anak Tuhan ini. Kami berdoa kiranya Kau berkati untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kami percaya Engkau pencipta sanggup menyediakan yang terbaik bagi keluarga-keluarga kami, sehingga sesuai waktu dan kehendak Tuhan, mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan khususnya dalam hal keturunan maupun anak ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala kegiatan, baik pekerjaan kami maupun juga sekolah, semuanya tangan kasih-Mu menyertai jemaat Tuhan khususnya apabila mereka harus bekerja baik yang dari rumah maupun bekerja di luar rumah. Perlindungan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami. Kini kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pujian persiapan, pancaran berkat akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki saat khotbah. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang
Surat kepada jemaat di Efesus adalah judul khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus melanjutkan pembelajaran kita dalam semester ini, secara khusus berkaitan dengan melayani dengan pengorbanan. Mulai minggu ini kita akan belajar suatu pelayanan dari gereja-gereja Tuhan, yaitu gereja mula-mula yang tersebut di dalam Wahyu. Di mana kita mengenal kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes atau Rasul Yohanes ya, yang sedang diasingkan di Pulau Patmos. Di sana firman Tuhan disampaikan dan ini memberkati gereja-gereja pada masa itu. Ada 7 gereja ya atau 7 jemaat. Tetapi juga bagi kita untuk kita dapat belajar dari mereka, dari firman-Nya yang kekal. 7 jemaat disebutkan dalam kitab Wahyu, khususnya mulai dari pasal yang kedua. 7 jemaat di Asia pada waktu itu, dan kini merupakan bagian dari Turki modern. Surat yang pertama disampaikan kepada jemaat di Efesus. Surat kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 itu yang akan kita pelajari, namun kita dapat melihat terlebih dahulu suasana dari kota Efesus. Ada sekitar 250.000 jiwa di sana pada waktu itu, di mana penduduknya sangat-sangat membanggakan. Suatu tempat yang disebut sebagai kuil Diana atau kuil Artemis. Ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Efesus ini, di mana jemaat Tuhan juga muncul atau tumbuh di sana, dimulai dengan pelayanan Rasul Paulus di Efesus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama-nama seperti Priscilla, Aquila, bahkan juga Apolos. Jika Bapak Ibu Saudara mendengar atau mengingat nama-nama ini adalah nama-nama yang luar biasa, pelayan-pelayan yang luar biasa, dan dapatlah kita bayangkan, berarti Efesus ini adalah gereja yang kuat, gereja yang maju, orang-orangnya melayani dengan baik. Tetapi apa yang kita bisa simpulkan sebagai gereja yang kuat, gereja yang rajin, gereja yang baik, rupanya keadaan itu tidak terjadi berlangsung lama di Efesus. Dengan cepat gereja di sana atau jemaat Tuhan di sana menjadi tidak baik-baik saja. Karena itu mari kita belajar apa kata firman. Karena di sini jelas sekali mulai dari pasal yang pertama sebenarnya di sana anak manusia yang menyampaikan firman melalui Yohanes supaya dituliskan kepada jemaat. Mari kita akan memperhatikan apa yang menjadi pesan khusus untuk jemaat Efesus dan bagaimana kita dapat mempelajari semuanya itu dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pasal yang kedua, ayat yang pertama, ada suatu penunjukan diri dari Tuhan. Memang disebutkan sebagai anak manusia di awalnya, tetapi siapakah yang disebut dengan inilah dia? Yang pertama disebutkan sebagai dia yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya. Kita bisa langsung tahu sebenarnya ini adalah anak manusia atau Yesus Kristus sendiri. Memegang ke7 bintang, 7 bintang di sini dijelaskan sebagai messenger atau utusan, disebut sebagai malaikat dari 7 gereja. 1 ayat sebelumnya dari pasal yang kedua ya, disebutkan di sana mengenai 7 jemaat. 7 malaikat untuk jemaat. Surat-surat ini memang dituliskan sepertinya disampaikan kepada messenger atau utusan atau malaikat ini, tetapi intinya pesannya itu adalah untuk seluruh jemaat. Dan kemudian kita melihat juga dalam ayat 1, siapakah yang disebut dia, Tuhan Yesus Kristus ini mengungkapkan diri sebagai yang berjalan di antara ke7 kaki dian emas. Tadi ada 7 bintang yang disebut sebagai malaikat atau utusan, sekarang ada disebut sebagai 7 kaki dian emas. 7 kaki dian ini adalah gereja atau jemaat Tuhan, ke7 jemaat yang saya sebutkan di awal tadi. Dan rupanya ia sedang berjalan di antara ke7 kaki dian emas. Sebelumnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 13 disebutkan juga bahwa anak manusia
berada di tengah-tengah mereka, berjalan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bergereja, gambaran yang jelas bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dulu, bahkan juga sekarang ini. Maka kita melihat di dalam ayat 1, jelas sekali siapa yang berfirman, siapa yang menyampaikan firman, dan siapa yang sedang bersama-sama dengan gereja Tuhan. Anak manusia, Yesus Kristus sendiri. Nah, dalam sebagian besar surat-surat kepada 7 jemaat ini ya, sebagian besar dimulai dengan penunjukan diri seperti itu. Inilah dia, siapa, ditunjukkan dengan detail dan nanti minggu-minggu ke depan kita akan melihat bagaimana dia memperkenalkan diri ya, atau ada suatu introduction ya, perkenalan kepada jemaat. Dan setelah itu selalu ada pola yang mirip, yaitu yang pertama, atau di dalam poin yang kedua untuk khotbah hari ini, selalu ada dimulai dengan pujian. Ya. Ada pujian kepada jemaat Efesus untuk berbagai hal yang mereka lakukan, khususnya di ayat 2 dan 3, lalu juga di ayat yang ke-6. Apa kata firman mengenai jemaat Efesus di dalam ayat 2 sampai 3? Tidak lain dikatakan bahwa mereka dipuji karena pekerjaan mereka, jerih lelah mereka, bahkan juga kesabaran mereka. Mereka ini enggak sabar terhadap yang jahat ya. Mereka enggak bisa tahan kalau melihat kejahatan merasuk di dalam kehidupan bergereja. Bahkan ketika ada orang-orang yang mengaku, kami rasul Tuhan, mereka menguji mereka semuanya itu. Dan akan mereka ketahui bahwa sebenarnya mereka itu bukan rasul, tetapi pendusta. Itu di dalam ayat 2 dan 3 ya. Bahwa jemaat Efesus itu betul-betul peduli dengan pengajaran, peduli dengan keberadaan pejabat-pejabat gereja seperti rasul pada waktu itu, dan bahkan menguji apakah mereka ini benar rasul yang diurapi oleh Allah. Dan seringkali mereka menemukan bahwa banyak sekali rasul-rasul yang merupakan pendusta. Tetapi mereka juga tetap tekun walaupun ada seperti itu. Sabar, bahkan terus berjerih lelah tanpa bertambah lelah. Ya, dikatakan di sana, kamu tetap, ya, bahkan semangatmu tetap. Jelas sekali bahwa gereja Efesus adalah gereja yang teguh, bahkan melawan mereka yang sedang menghadapi pengajaran maupun guru-guru yang palsu. Tetapi ayat 6 juga lebih jelas, walaupun kita melompat di ayat 6, di sana dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Wow, ada sekte atau ada satu aliran muncul di antara jemaat Tuhan. Aliran atau sekte Nikolaus. Siapakah itu? Atau apakah sekte Nikolaus itu? Ada kemungkinan kata Nikolaus itu merupakan bentuk dasar dari bahasa Yunaninya yaitu Nikolaitan. Dan kalau disandingkan dengan bahasa Ibrani itu sebenarnya dari kata Balaam. Mungkin kita pernah dengar nama Bileam, sama. Bileam itu adalah suatu referensi alegoris dari kelompok yang dikutuk juga oleh Rasul Petrus dalam kitab 2 Petrus, dan juga Rasul Yudas di dalam kitab Yudas 11. Seperti apa sih Pak pengikut-pengikut ajaran atau sekte Nikolaus itu? Dalam studi disebutkan bahwa pengikut Nikolaus atau ajaran Nikolaus ini mengajarkan bahwa kita ini dapat selamat. Kita tetap dapat selamat, walaupun dalam kehidupan kita ini berbuat cabul. Nah itu dia. Jadi mereka menghidupi atau mengikuti aliran di mana yakin bahwa mereka dalam Yesus selamat walaupun berlaku dosa. Mereka yakin bahwa kita akan tetap selamat walaupun kehidupan kita ngawur sembarangan, khususnya dalam hal percabulan, dalam hal perzinahan. Mereka melakukan perzinahan itu percabulan di antara mereka dan meyakini bahwa mereka tetap memegang keselamatan. Dan seperti ini Allah membenci aliran sesat yang seperti ini. Memang di dalam perjanjian lama lebih dalam lagi, karena ini memang munculnya dari perjanjian lama ya. Mazmur 139 ayat 21, Amsal 8 ayat 13 pun mengungkapkan hal-hal yang seperti ini. Dengan kegigihan mereka menentang rasul-rasul palsu, dengan keteguhan mereka terhadap pengikut-pengikut ajaran Nikolaus, maka jemaat Efesus dapat kita katakan sebagai jemaat yang sehat, jemaat yang terhadap pengajaran, doktrinal, dan lain sebagainya adalah yang teguh. Nah, puji Tuhan ya, puji Tuhan.
untuk gereja-gereja yang seperti ini. Tetapi di satu area, selain ada pujian yang begitu luar biasa untuk Efesus, di satu area mereka sedang mengalami penurunan atau kurang. Dan inilah tetap harus disampaikan oleh firman. Di dalam ayat 4 sampai dengan yang kelima, setelah mengalami pujian atau mendapatkan pujian, secara lugas pun disampaikan kepada mereka apa yang dicela oleh Yesus Kristus dan apa yang menjadi peringatan untuk mereka. Jadi ini suatu keseimbangan ya, kalau memang patut dipuji, dipuji. Tetapi jika ada yang berkurang, harus ditunjukkan kekurangannya dan kemudian diperbaiki dengan peringatan demi peringatan. Di ayat 4 jelas sekali disebutkan sebagai celaan. Aku mencela kamu. Karena apa? Kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih, passion atau antusiasme mereka pun sudah mulai ada kemerosotan atau kemunduran. Dulu mereka semangat, antusias dalam kasih terhadap Tuhan Allah, kini mulai sedikit demi sedikit berkurang. Indikasinya seperti itu, sehingga Yesus harus mengatakan pada mereka dan menunjukkan bahwa walaupun mereka telah menentang guru-guru palsu, pengikut-pengikut Nikolaus tadi ya, aliran sesat di sana, tetapi rupanya sepertinya mereka ini hanya mengikuti arus ya. Ada dalam bahasa Jawa itu istilahnya datnyeng. Ya kadang-kadang panas, kadang-kadang ya banyak nyengnya, banyak lemesnya. Ya, ini yang terjadi saat itu di jemaat Efesus sehingga harus diperingatkan. Aku mencela kamu walaupun pernah semangat, sekarang semangatmu mulai kendor. Tidak jarang ya kehidupan Kristen. Tidak jarang kehidupan gereja pun menjadi seperti itu. Kata lain sebenarnya adalah apa? Apatis. Apatis dalam pelayanannya. Yaitu apa? Kurang semangat lagi ya. Kurang apa? Emosinya kurang membara lagi. Kata yang lain juga adalah acuh tak acuh. Tetapi ini suatu indikasi atau indikator ya terhadap satu kesehatan rohani gereja. Dan Yesus sedang mengasesor semuanya itu ya. Yesus sedang menguji semuanya itu. Dan memang yang dalam area ini harus dicela. Maka firman Tuhan menunjukkan apa yang harus segera diperbaiki. Karena itu ada peringatan di ayat 5. Ada peringatan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah bahwa kamu sudah mulai meninggalkan kasihmu yang mula-mula, antusiasmemu atau semangatmu dalam melayani. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi semula itu bagus, tapi sekarang mulai menurun ya. Kalau ada grafik ya, ada gambaran grafik mungkin mereka mulai menurun semangatnya dan sebagainya. Secara data di depan mata Yesus tidak dapat dipungkiri bahwa engkau sudah mulai jatuh ya. Grafiknya mulai turun dan bertobatlah untuk diperbaiki. Lakukan lagi dulu yang seperti dulu itu loh, lakukan lagi. Jadi ini suatu penangkal sikap apatis tadi ya. Ada satu peringatan yang menolong supaya kamu jangan apatis lagi, jangan menjadi kurang semangat lagi. Untuk gereja Tuhan ada peringatan yang seperti itu. Jadi dikatakan apa? Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini sebenarnya kata-kata yang dipakai adalah artinya back to basics. Kembali ke dasar lagi. Enggak apa-apa. Kalaupun untuk menjadi kebaikan harus mulai dari dasar lagi yang benar. Karena dasar yang benar, dasar yang alkitabiah firman Tuhan akan menolong mereka lebih bertumbuh. Dengan kondisi mereka yang sekarang menurun, ayo balik lagi ke dasarnya. Ini maksudnya adalah bahwa mungkin seperti gambaran yang sangat jelas adalah misalnya harus mulai lagi dengan pendalaman Alkitab. Harus mulai lagi dengan doa-doa. Harus mulai lagi dengan persekutuan seperti yang dulu pernah dilakukan. Ya, semangatnya untuk bersekutu, semangatnya untuk berdoa, semangatnya untuk belajar firman, dimulai lagi. Walaupun sepertinya harus mulai dari yang paling sederhana kembali. Karena mereka memang sudah jatuh dan dikatakan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Karena itu saya rasa sangat penting sekali ya bahwa gereja Tuhan semestinya waspada terhadap hal-hal demikian. Jika perlu gereja Tuhan harus kembali lagi belajar Alkitab. Dasarnya mengenai dosa, bagaimana manusia
pertama dijadikan, dosa masuk, kemudian mungkin kisah-kisah tertentu, kisah penyelamatan dan lain sebagainya. Walaupun itu tampaknya sudah di luar kepala, tetapi mungkin harus kembali lagi, supaya kasih kita benar-benar murni lagi. Dan juga ada peringatan, jika engkau tidak melakukannya, yaitu tidak bertobat dan tidak melakukan apa yang kau lakukan semula, maka Tuhan akan datang kepadamu, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Kaki dian ya, tempatnya lampu ya. Tapi itu gambaran dari gereja ya. Maksudnya apa? Bukankah tadi Allah sudah berkata, atau Yesus sudah berkata, aku berjalan di antara ketujuh kaki dian. Artinya, Yesus berada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yesus akan selalu memeriksa. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita bergereja. Dia akan memeriksa. Dia ada di tengah-tengah kita untuk memberikan berkatnya maupun juga untuk memberikan tegurannya. Jika kaki dian itu diambil, maka berkat-berkat untuk gereja akan diambil. Loh Pak, apa ya benar gereja bisa kehilangan berkat-berkatnya? Ini jelas sekali dalam kitab Efesus. Maaf, untuk jemaat Efesus. Aku akan mengambil berkat-berkat yang untuk gereja. Karena itu enggak heran. Rupanya jemaat Tuhan pun sudah mengantisipasi hal-hal demikian. Dalam berbagai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gereja, lokal maupun gereja, atau gabungan gereja, dalam ADART mereka seringkali di bagian akhir menentukan apa? Merumuskan tentang apabila gereja ini bangkrut, apabila gereja ini apa? Tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka tutup. Nah ini sebenarnya kata-kata yang menunjukkan mengarah kepada kondisi jemaat Efesus. Bahwa mereka kemungkinan akan mengalami atau kehilangan berkat-berkat Tuhan. Sehingga akhirnya kolaps. Ya, akhirnya bangkrut. Dan tidak sedikit ya sebenarnya gereja-gereja pada masa kini pun tutup. Kehilangan fungsinya. Enggak lagi mendalami Alkitab, enggak lagi berdoa, enggak lagi menyampaikan firman Tuhan atau ber-PI, mengabarkan Injil, tidak lagi bersekutu. Kehilangan fungsi-fungsi seperti itu membuat gereja benar-benar bisa secara organisasional maupun secara fungsi gereja kolaps. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika gereja Tuhan, jika gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan menemukan diri kita sedang memudar semangat kita, menjadi acuh terhadap pelayanan, menjadi tidak lagi semangat di dalam melayani Tuhan maupun kepada juga firman-Nya, pengabdian kita terhadap firman-Nya, maka mari kita perhatikan peringatan-peringatan yang tegas dari Tuhan. Jika Tuhan Yesus mencela jemaat Efesus, intinya sebenarnya ada peringatan mengikutinya, supaya menjadi kembali dan menjadi lebih baik. Di bagian yang terakhir ada suatu nasihat penting. Sebagai penutup di ayat 7 ada suatu nasihat penting. Siapa bertelinga, ayat 7 ya, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Kita beberapa bulan yang lalu belajar seperti ini ya, kata-kata Yesus sendiri. Jadi bukan ketika di kitab Wahyu, tapi ketika Yesus dikhotbah di bukit dan lain sebagainya, berapa bulan yang lalu kita pelajari, sering dia mengatakan demikian. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi perlu kita pasang telinga, dengar-dengaran, serius maksudnya. Serius untuk mendengarkan firman Tuhan yang sedang diajarkan atau dibacakan. Ada nasihat bahwa semuanya itu memanggil kita, para pendengar, untuk benar-benar memperhatikan. Ini hal yang betul-betul serius. Diakhiri dengan suatu janji yang luar biasa, masih di ayat yang 7. Barang siapa menang, ya overcome kata yang dipakai. Barang siapa bisa mengatasi atau menang atas semuanya itu, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi, apapun kondisi jemaat Efesus waktu itu, kalau mereka dapat mengatasi, yaitu apa? Bertobat, kemudian kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada apa yang pernah mereka lakukan, semangat lagi, tidak acuh lagi, enggak apatis lagi, semangat dalam melayani lagi, maka sudah ada berkat disampaikan di dalam ayat 7 bagian terakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat bahwa seringkali kita berasumsi atau berpikiran bahwa ya, aku kan pernah setia, aku kan pernah menjadi tekun
sabar dalam pelayanan. Tapi ingat, Efesus pun melakukan dengan baik. Efesus dulu pernah tekun. Jemaat Efesus dulu pernah setia. Jemaat Efesus dulu terhadap pengajaran-pengajaran palsu menentang. Tetapi kemudian rupanya grafiknya menurun. Ini peringatan yang kuat untuk kita sekalian jemaat Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dalam pelayanan kita harus tetap berkobar-kobar. Jika memang menemukan keadaan kita sedang seperti itu atau apatis, tidak lagi bersemangat, ini kesempatan untuk kita melakukan kembali apa yang pernah kita lakukan. Bahkan jika itu harus mulai dari mendasar, yang paling dasar, ajaran-ajaran yang paling mendasar, cerita-cerita Alkitab, pendalaman Alkitab, doa, persekutuan, dan lain sebagainya. Mari kita bersungguh-sungguh seperti dikatakan dalam 2 Petrus, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, bukan makin loyo, ya makin teguh. Sebab jika engkau melakukannya, kamu tidak akan tersandung atau terjatuh. Jemaat Tuhan, mari kita terus semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk dapat berdiri dari tempat kita masing-masing. Dan mari kita arahkan hati kita untuk menerima janji berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.